الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، saudara-saudara yang saya muliakan, mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insya-Allah taala dengan bahasan yang sangat besar lagi agung, karena ia berkaitan dengan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutusnya untuk menjadi rahmatan lil alamin, kebaikan bagi sekalian alam. Dan agama yang beliau bawa adalah agama rahmah yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu, kitab ini secara khusus membahas mengenai Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang beliau bawa, risalah Rabbul Alamin yang beliau dakwakan. Alangkah besarnya pembahasan ini, karena beliau diutus pada akhir zaman untuk seluruh umat manusia dan jin. Padahal keduanya, jin dan manusia, tidak diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yakni mentauhidkan aku. Sebab tidak ada peribadatan tanpa dilandasi tauhidullah. Maka kita akan melanjutkan kajian ilmiah kita dengan membahas dari kitab yang
saya tulis, dan kitab yang mempunyai tempat tersendiri di hati saya karena ia langsung berkaitan dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian kita telah sampai pada bab yang ketiga, agama Islam adalah agama rahmat. Terdiri dari 9 pasal. Pasal yang pertama telah kita kaji. Sekarang kita akan memasuki pasal yang kedua dengan judul manusia lahir dalam kondisi suci, dalam keadaan suci, tanpa menanggung dosa siapapun. Di dalam Islam terdapat 2 kaidah besar yang berkaitan dengan balasan kebaikan atau dosa. Balasan kebaikan atau dosa. Kaidah yang pertama, seseorang tidak akan menanggung perbuatan dosa orang lain. Allah tabaraka wa ta'ala mengulang-ulang firman-Nya, alla taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan menanggung, tidak akan memikul dosa orang lain. Masing-masing manusia memikul dosanya sendiri-sendiri. Semua dosa dipikul oleh manusia hasil dari perbuatannya. Kalau perbuatannya itu perbuatan dosa dan ia mengajak orang lain untuk mengerjakan perbuatan dosa itu, maka ia pun menanggung dosa orang lain itu, karena itu hasil perbuatan dia, tanpa dikurangi dari dosa orang lain yang mengikutinya. Ini kaidah yang sangat besar di dalam Islam, bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain, masing-masing menanggung dosanya. Kaidah yang kedua, seseorang akan memperoleh balasan kebaikan dari hasil usahanya, bukan dari hasil usaha orang lain. Dasarnya adalah firman Allah, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Pasal kedua ini halaman 100 ya. Dan bahwasanya manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali apa yang telah diusahakannya. Kalau bukan usaha dia, maka dia tidak akan memperoleh kebaikan. Salah satu usaha manusia yang terbaik adalah anak. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diantaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, inna awladakum min kasbikum,
Sesungguhnya anak-anak kamu itu adalah bagian dari usaha kamu. Karena itu apa saja yang dikerjakan oleh anak dari kebaikan-kebaikan, maka orang tua akan memperolehnya, mendapat bagiannya. Seperti seseorang menanam sebuah pohon, dan pernah kita bahas di dalam kitab ini, hadisnya ada. Tidak dimakan dari buah dari pohon itu oleh manusia atau oleh hewan, melainkan menjadi sedekah bagi dia sampai hari kiamat. Karena yang menanam dia dan hasil usahanya. Begitu juga anak, min atyabi kasbikum, kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, dari sebaik-baik usaha kamu. Oleh karena itu anak boleh menghajikan orang tuanya atas nama orang tuanya yang telah wafat tetapi belum sempat menunaikan ibadah haji. Tentu si anak harus menunaikan ibadah haji dahulu. Atau orang tuanya masih hidup dan berkemampuan, tapi fisiknya tidak memungkinkan, sakit-sakitan, sudah tua, renta, maka anaknya yang menghajikannya. Ini ada dalil-dalil yang banyak sekali. Seorang anak bersedekah atas nama orang tuanya yang telah meninggal. Kalau masih hidup tentu langsung diberikan. Kewajiban anak memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Kalau telah meninggal maka dia bersedekah misalnya atas nama orang tuanya sampai. Tetapi kalau kita bersedekah atas nama kawan kita tidak sampai. Karena kawan kita bukan hasil dari usaha kita. Anak adalah masuk dalam ayat wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali dari hasil usahanya. Salah satu usahanya, bahkan usaha yang terbaik adalah anak. Oleh karena itu di antara pahala yang mengalir terus dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu." Jika manusia mati, maka terputuslah segala amalnya. Kecuali 3 perkara. Saya kira antum hafal hadis ini. Salah satunya awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan dia. Sedekah jariyah, pertama sedekah yang mengalir terus. Dia membuat masjid, dia mencetak Al-Quran, dibagikan, atau dia memberikan mushaf dan lain sebagainya yang berlangsung terus. Aw ilmun yuntafa'u bihi, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang ia ajarkan kepada manusia dan bermanfaat bagi manusia, maka mengalirlah pahalanya ketika dia wafat. Dan terakhir adalah awaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan dia. Disebut anak, bukan orang lain, anak kandung yang dimaksud, bukan anak angkat atau apa, anak kandung.
aw waladin salihin yad'u lah. Maka kita harus menjadi anak yang saleh atau salihah agar kita dapat mendoakan orang tua kita dan mengalir pahalanya. Kapan seorang itu dikatakan saleh dan salihah? Ketika pertama dia menunaikan hak Allah. Yang kedua, berkaitan dengan manusia, hubungannya baik dengan manusia, berakhlak dengan akhlak mulia. Kalau salah satu hilang dari dua syarat ini, apalagi dua-duanya, maka tidaklah ia dikatakan saleh atau salihah. Dia rajin salat, saum, dan lain sebagainya. Dia mengerjakan apa yang Allah perintah, tetapi dia berakhlak buruk, mungkin sangat buruk terhadap manusia. Maka ia tidak dikatakan saleh atau salihah. Karena Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus tidak lain melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, mengirim bacaan Al-Quran untuk orang-orang yang telah meninggal tidak sampai. Demikian juga anak tidak perlu mengirim bacaan Al-Quran untuk ayahnya, karena Al-Quran bukan untuk orang-orang yang telah mati, tapi Al-Quran adalah untuk orang yang hidup, karena ia adalah hudal linnas. Pertama, secara umum. Yang kedua, secara khusus, hudal lil muttaqin. Yang pertama, secara umum, Al-Quran hidayah bagi manusia. Maksudnya manusia yang hidup, bukan yang mati. Yang kedua, secara khusus, hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Yakni hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan mampu berjalan di atas hidayah Al-Quran dan memanfaatkan hidayah Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Tetapi anak, apabila orang tuanya mendidik dia baca Al-Quran, diajarkan ngaji, atau dipanggilkan guru untuk belajar, maka setiap anak mengamalkan membaca Al-Quran, orang tuanya memperoleh. Soal pertanyaan, bagaimana orang tua yang tidak memperdulikan anak? Apakah juga akan memperoleh pahala, mendapat hasil usaha yang terbaik ini? Sabda Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam pertama bersifat umum. Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kamu adalah bagian dari hasil usaha kamu. Bagian dari usaha kamu. Dalam riwayat yang lain, min atyabi kasbikum, dari sebaik-baik usaha. Yang terbaik dari usaha seorang adalah memperoleh atau mempunyai anak. Maka ketika seorang muslim dia
telah berusaha dengan izin Allah dan dia memperoleh anak, maka itu bagian dari usahanya. Kalau dia memerintahkan anaknya untuk maksiat, maka dia mendapat dosa. Karena dia mengajarkan maksiat. Kalau dia mengajarkan atau memerintahkan kebaikan, maka dia akan memperoleh. Kalau dia memerintahkan kebaikan kepada anaknya, dia sendiri tidak mengerjakan kebaikan itu, maka dia bermanhaj seperti manhajnya orang-orang Yahudi yang memerintahkan kebaikan kepada manusia tapi melupakan dirinya. Maka orang tua yang mulia adalah yang menginginkan anaknya, apalagi disertai usaha agar anaknya menjadi anak yang saleh atau salihah. Jika tidak, misalnya dia memperoleh anak kemudian cerai dan dia tidak memperdulikan anaknya, ya, dia berdosa karena melalaikan kewajibannya. Tetapi dia tetap memperoleh bagian yang anak itu dari hasil usahanya. Dan anak itu tidak boleh durhaka kepada orang tuanya. Bahkan dia wajib berakhlak dengan akhlak mulia. Kalau orang tua seseorang itu kafir, musyrikin, dan dia mengajak anaknya untuk syirik, kufur kepada Allah, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya, tetapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi temanilah keduanya dalam kehidupan dunia ini dengan ma'ruf, dengan baik. Itu orang tua yang kafir, musyrik, yang mengajak anaknya untuk kufur kepada Allah, tolak. Tetapi tetap temani keduanya dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik. Bagaimana kalau orang tua itu muslim, walaupun dia muslim yang tidak baik? Tentu lebih berhak lagi ditemani dengan kebaikan. Tidak boleh anak itu dendam, tidak boleh marah. Orang tua melalaikan hak anaknya, dia berdosa. Tapi si anak punya hak, orang tua punya hak juga yang harus ditunaikan oleh anaknya. Paling tidak dia mendoakan. Karena anak adalah, dia lahir hasil dari usaha orang tuanya dengan izin Allah. Ini usaha yang besar sekali, dan di dalamnya terdapat hikmah yang dalam dan luas sekali, yaitu tumbuhnya masyarakat kaum muslimin. Kalau hadis itu mendapat tempat di hati kaum muslimin, tentu mereka akan berlomba-lomba mempunyai anak, tidak membatasinya kecuali karena sebab yang dibenarkan oleh agama. Dan tentu akan menumbuhkan kemauan dia untuk berusaha karena dia mempunyai tanggungan. Tadinya hanya berdua dengan istrinya, tambah satu anak, tambah satu orang anak, tambah dua, tambah tiga. Maka ini mendorong dia untuk berusaha, memberi nafkah kepada anak-anaknya, kepada istri dan anak-anaknya. Dorongan untuk semangat bekerja, berusaha. Sementara dia telah mempunyai usaha yang terbaik, anak.
Bagaimana agar usaha terbaik dia ini menjadi baik juga, tidak dia sia-siakan. Nah, ini masuk ke dalam firman Allah, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Nah, untuk menjelaskan lebih jelas lagi bahwa setiap manusia, kalau demikian, setiap manusia lahir ke dunia itu suci, tidak membawa dosa, tidak berdosa setitik pun juga. Dia tidak akan menanggung dosa ayahnya, dosa ibunya, tidak, dosa orang lain, tidak. Tidak ada di dalam Islam apa yang dikenal oleh sebagian manusia sebagai dosa warisan, enggak ada. Perhatikan hadis yang mulia ini pada halaman 101. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man hajja hadzal baita, barang siapa yang haji, yakni menziarahi rumah ini, menunaikan ibadah haji, falam yarfuth, dan dia tidak melakukan rafath. Nah, ini banyak sekali dilanggar oleh sebagian kaum muslimin. Rafath adalah hubungan intim, atau kalaupun tidak, hubungan intim suami istri beserta pendahuluan-pendahuluannya atau kata-kata yang berkaitan dengannya. Ini terlarang selama menunaikan ibadah haji sebelum selesai, sebelum dia tahallul. Walam yabsuq, serta dia tidak mengerjakan kefasikan, yakni perbuatan dosa. Raja'a kayaumi waladathu ummuhu, niscaya dia akan kembali seperti pada hari tatkala dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan bagian akhir dari sabda yang besar ini. Niscaya dia, yakni siapa yang menunaikan ibadah haji, dia menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, khususnya yang berkaitan dengan hubungan intim suami istri dan pendahuluan-pendahuluannya, maka dia akan kembali, dia pulang seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti pada hari dia dilahirkan ibunya, menunjukkan bahwa anak yang baru lahir, anak kecil, anak bayi, dan seterusnya sampai dia balik, dia tidak memiliki dosa apapun juga. Berarti anak yang lahir ke dunia tidak membawa dosa apapun juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Niscaya dia akan kembali seperti pada hari dia dilahirkan ibunya, yakni tanpa dosa. Maka hadis ini sangat tegas sekali menjelaskan kepada umat manusia akan keagungan, ketinggian dan kemuliaan ajaran Islam.
bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa sedikit pun, dan dia tidak menanggung dosa orang lain, atau tegasnya tidak ada dosa warisan di dalam Islam. Ini pasal yang kedua yang merupakan dia asas di dalam Islam. Setelah pasal yang pertama yang menjadi asas dasar juga, bahwa setiap manusia lahir ke dunia dia membawa agama Islam. Dia membawa agama Islam, berjalan dan berlaku sesuai dengan fitrah yang Allah telah fitrahkan kepadanya. Sekarang pasal yang ketiga. Islam itu agama yang dianut, dibawa serta didakwakan seluruh nabi dan rasul Allah alaihimus salatu wassalam. Yakni semua para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam membawa agama Islam, mendakwakan dinul Islam. Di antara dalilnya adalah pertama, halaman 102 ini. Firman Allah, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun." Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Sesungguhnya agama kamu ini, umat di sini diterjemahkan oleh kaum salaf seperti Ibnu Abbas dan murid-muridnya dan lain-lain sebagai din agama. Ayat ini termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 92. Sebelum ayat 92, Allah Jalla Dzikruhu telah menceritakan kisah para nabi. Sampai pada ayat 92, maka pembicaraan ini tertuju kepada para nabi dan rasul. Allah berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan." Sesungguhnya agama kamu ini adalah agama yang satu. Umat kamu ini umat yang satu. Umat diterjemahkan din, agama. Yakni agama kamu, para nabi dan rasul, satu. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku adalah Rabb kamu, maka sembahlah aku, yakni beribadahlah kepadaku. Ayat yang mulia ini setegas-tegas ayat yang menjelaskan kepada umat manusia bahwa semua para nabi dan rasul membawa agama yang satu, dan mereka menganut agama yang satu, dan mereka mendakwakan agama yang satu, yang sama, yaitu al-Islam. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena demikianlah kita mengambil agama kita. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahabah. Kemudian ahli ilmu yang mengikuti mereka. Kita mengambil agama dari apa yang Allah firmankan
dan dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dan dari apa yang dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dari ahli ilmu di barat dan di timur bumi. Semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka. Tadi ayat Al-Quran, kita butuh penjelasan ahli ilmu. Di sini saya membawakan penjelasan Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Kemudian saya membawakan tafsir Ibn Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, semuanya tabi'in dan para ulama yang lainnya. Kita membutuhkan penjelasan ahli ilmu. Kemudian hadis halaman 103. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan juga di akhirat. Mengapa? Pertama, antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain alaihimus salatu wassalam, agamanya sama, satu. Yang kedua, dakwah mereka semuanya sama. Apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini dakwah mereka. U'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan tinggalkan taghut. Sebagaimana firman Allah, Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, pada halaman 106. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk berdakwah kepada umatnya, beribadahlah kepada Allah. Maknanya tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah saja dan jauhi taghut, yakni segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu taghut. Kemudian firman Allah pada halaman 105, Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul yang kami utus sebelummu. Yakni tanyakan kepada para rasul yang Allah utus sebelum kamu, apakah kami menjadikan Tuhan-Tuhan untuk diibadati selain Ar-Rahman? Pernahkah kami memerintahkan para rasul itu agar beribadah selain kepada kami, selain kepada Ar-Rahman? Tidak pernah. Menunjukkan seluruh para rasul mendakwakan agar beribadah kepada Ar-Rahman. Ayat selanjutnya, wa ma arsalna min qablika min rasulin
illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang pun rasul sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya, sesungguhnya tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan aku, Allah. Maka beribadahlah kepadaku. Yakni seluruh para rasul sebelum diutusnya Rasulullah SAW, tidak Allah mengutus mereka, melainkan Allah wahyukan kepada mereka. Apa wahyu Allah? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sesungguhnya tidak ada satupun ilah, sesembahan yang disembah, yang diibadati dengan benar, melainkan aku. Yakni hendaklah hanya kepadaku kamu beribadah. Fa'budun. Oleh karena itu beribadahlah kepadaku. La ilaha illa ana. Ini kepada seluruh para nabi dan rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Menunjukkan bahawa dakwah seluruh para nabi adalah satu sama, la ilaha illallah. Karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Pertama, agama yang sama, kedua, dakwah yang sama, dan ketiga, nasab yang sama, keturunan yang sama. Karena ayah mereka satu, Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Ibu mereka berbeda. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya'u ikhwatun li'adlatin ummahatuhum syatta. Para nabi saudara sebapak, lain ibu. Bapaknya satu, Ibrahim. Dari Ibrahimlah semuanya lahir para nabi dan rasul sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu, sama, al-Islam. Itu diantara apa yang dimaksud dengan sabda beliau, ana awlan nas bi Isa ibn Maryam fi dunya wal akhirah. Pada halaman 104 telah terjadi penyimpangan oleh sebagian manusia dari dakwah, dari agama yang dianut dan dibawa serta didakwakan oleh Nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Beliau diangkat oleh sebagian manusia sebagai Tuhan, atau salah satu dari tiga Tuhan, atau sebagai anak Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Subhanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, anak Maryam.
Wa qala al-Masihu, padahal Al-Masih mengatakan, ya Bani Israel, hai Bani Israel, menunjukkan bahwa Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam hanya diutus untuk Bani Israel, tidak kepada seluruh umat manusia. Ya Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Lanjutan ayat Al-Maidah 72. U'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, yakni tauhidkanlah Allah. Rabbi, Rabbku dan Rabb kamu. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang syirik kepada Allah, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Berarti dakwah Isa bin Maryam adalah u'budullaha, sembahlah Allah, bukan aku. Aku bukan Tuhan. Bahkan mereka yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan, kafir berdasarkan ayat yang mulia ini, dan telah melakukan kesyirikan besar. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ayat yang kedua dalam surat yang sama, ayat 73, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu dari tiang tiga. Tiga oknum. Ini kufur. Ini bukan ajaran Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Ajaran Isa bin Maryam bersama nabi-nabi Allah yang lainnya dan bersama Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad alaihi wassalatu wassalam adalah u'budullaha wajtanibut taghut tadi. Kemudian saya membawakan perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, mahkotanya ulama salaf, yang mengatakan di sebagian kitabnya yang saya terjemahkan pada halaman 105, sesungguhnya semua nabi bersama umat mereka adalah muslimin, mukminin, muwahhidin. Semua para nabi bersama umat mereka orang-orang muslim, orang-orang mukminin, orang-orang mukmin, orang-orang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, karena tidak ada satupun agama yang diterima Allah selain Islam. Sedangkan agama Islam ialah beribadah hanya kepada Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau membawakan ayat yang tadi telah saya bacakan. Kemudian pada halaman 106 saya bawakan lagi perkataan beliau. Sungguh Allah mengabarkan dalam Al-Quran seluruh nabi bersama umat mereka, yakni Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran telah memberitahukan kepada kita, mengabarkan kepada kita, pada manusia,
menceritakan, mengisahkan kepada manusia dari Nuh sampai Al-Hawariyun. Dari Nabi Nuh sampai kepada Al-Hawariyun, yakni pengikut-pengikut sahabat-sahabat Nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam, bahwasanya mereka adalah muslimin dan mukminin sebagaimana telah dijelaskan di tempat yang lain. Kemudian saya lanjutkan menukil perkataan beliau, maka para rasul, kata beliau, semoga selawat Allah tercurah atas mereka semua, dari yang pertama sampai yang terakhir, diutus dengan membawa dinul Islam. Diperhatikan. Apa dinul Islam itu? Yaitu beribadah hanya kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya. Allah yang diibadati, Allah yang diibadati pada setiap waktu dengan ibadah yang Allah perintahkan pada waktu itu, yakni apa yang Allah syariatkan untuk dikerjakan saat itu, maka harus mengikuti syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga saya nukil lagi perkataan beliau dari kitabnya yang lain pada halaman 107. Para nabi diutus dengan membawa agama Islam. Dia adalah agama yang Allah tidak akan menerima agama-agama yang selainnya, tidak dari orang-orang pertama yang terdahulu dan tidak juga dari orang-orang yang terakhir. Yakni Allah tidak akan menerima satupun agama, baik dari orang-orang yang terdahulu yang sebelum kita, dari orang-orang yang pertama sampai yang terakhir, kecuali agama Islam. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala membawakan sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa mereka adalah muslimin, yang menjelaskan bahwa mereka adalah muslimin. Pertama, Nabi Nuh, beliau berkata kepada kawannya sebagaimana firman Allah, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Perhatikan, dan aku diperintah agar aku menjadi muslimin. Itu perkataan Nuh. Kemudian perkataan Ibrahim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah Ibrahim mewasiatkan kepada anak cucunya, maka janganlah kamu mati melainkan kamu memeluk agama Islam. Kemudian pada halaman 109 perkataan Nabi yang mulia Yusuf alaihi salatu wassalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Kemudian perkataan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Perhatikan perkataan Musa sebagaimana yang Allah firmankan, in kuntum muslimin. Kemudian para nabi, orang-orang Islam, mereka berhukum dengan hukum Taurat. Perhatikan firman Allah, inna anzalna taurata fiha huda wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya ada hidayah dan nur, cahaya. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Perhatikan firman Allah ini, yang berhukum, memutuskan perkara-perkara dengan kitab itu para nabi Islam.
Tidak dikatakan para nabi Bani Israel, para nabi Islam, yakni dikatakan agamanya, sukunya dari Bani Israel. Para nabi Islam kepada orang-orang Yahudi, berhukum dengan hukum Taurat, memutuskan hukum dengan hukum Taurat. An-Nabiyun, Allah berfirman dengan bentuk jamak, An-Nabiyun alladzina aslamu, yaitu nabi-nabi Islam. Gak ada nabi beragama selain dari agama Islam. Bahkan Ratu Balqis pun mengatakan sebagaimana Allah firmankan, qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Berkata Balqis, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, yakni melakukan kesyirikan dan kekufuran, dan aku Islam bersama Sulaiman kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian juga Al-Hawariyun, murid-murid Nabi Isa. Wa idh awhaytu ila al-hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku wahyukan, maknanya aku ilhamkan, masukkan ke dalam hati Al-Hawariyun, kepada Al-Hawariyun, berimanlah kamu kepadaku dan juga kepada Rasulku, yaitu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Mereka pun menjawab, kami beriman. Amanna, dan saksikanlah, washhad, sesungguhnya kami adalah muslimun, orang-orang Islam, bi annana muslimun. Itu Al-Hawariyun, muslim, beragama Islam. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna ad-dina 'indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima, yang sah di sisi Allah, tidak lain melainkan agama Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka selamanya tidak akan diterima darinya agamanya itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Sampai di sini keterangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan sampai di sini juga bahasan saya kepada antum. Barangkali di lain waktu kita akan lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.